Kita mau ke animalium. Ambil back lagi. 2, 3. Jadi vertikal. Ya, mereka semua memiliki sayap, tapi entah dia sudah termodifikasi atau belum, itu yang jadi beda cerita. Nanti akan teman-teman lihat di bagian lobby dari AFES. Betul, kalau kita bahas soal burung, ciri utamanya terkenal sebagian besar melahirkan. Apa tuh? Apakah semua mamalia melahirkan? Reptil berdarah dingin atau berdarah Dingin. Bentar ya, dulu tenang ya. Mantap. Oke, nanti teman-teman akan lihat lebih jauh lagi, lebih kita lagi di bagian lobby dari utama dari IPA. Berapa sama Sisi. Apakah semua ikan punya sisi? Tidak. Tidak mempunyai sisi. Kalau teman-teman tahu yang namanya belut, lihat jadi ditutupi oleh sisi betul. Tapi pasti kalau ada ikan, karena akhirnya yang pertama memiliki kita hidup di dua alam, sama amfibian. Berarti amfibian. Nah, masih tadi ya. Apa benar dia hidup di dua alam, teman-teman? Kicinya. Mengenai kita start dari burung dulu, prehistoric bird dan modern bird. Teman-teman nanti akan didampingi oleh Kalinga. Please raise your hand if you're Kalinga. Oke, Yeay. Kita belajar burung, kita jelajah waktu dulu. Kita belajarnya dari zaman prasejarah. Di depan teman-teman, ada yang bisa membacanya? Fosil burung Archaeopteryx. Namanya Archaeopteryx. Nah, jadi maksud sebagai burung prasejarah. Dan ini apa benda ini? Fosil. Dan ini replikanya. Yang asli teman-teman, yang orinya ada di Jerman, ditemukannya di tahun 1861. Nah, mereka ini diketahui juga di zaman Jurassic. Zamannya hewan apa? Dinosaurus. Betul, teman-teman. Jadi, penemuan burung-burung ini yang menyerupai dinosaurus ini menjadi indikasi atau menjadi clue bahwa burung itu ternyata berevolusi dari dinosaurus, teman-teman. Dan ini jadi Tapi ini udah bisa jawab soal evolusi ya. Dinosaurus menuju ke burung adalah dari bulu dan juga sayapnya. Jadi udah belajar bulu dan rambut sama Kak Hadi. Di sebelah sini ini bulu, struktur bulu yang kita kenal sekarang ini. Ternyata teman-teman, di sebelah sini dulu merupakan sisik dari dinosaurus, reptil-reptil besar ini. Sisiknya berubah menjadi panjang, termodifikasi, lalu terbuat dari mereka yang dulu di tangannya masih punya cakar. Perlahan cakarnya mulai tereduksi, diiringi dengan tangan atau mungkin tulangnya yang lebih fleksibel, yang memungkinkan mereka untuk mengepakkan sayapnya hingga menjadi sayap yang sempurna yang sudah ditutupi bulu-bulu seperti ini. Dan salah satu fungsi utama sayap buat apa, teman-teman? Terbang. Kita bahas dari dinosaurus burungnya. Teman-teman bisa lihat di sana. Wow. Ya. Bintangnya ini kalau masih berbentuk seperti dinosaurus, tapi sudah memiliki sayap walaupun cukup kecil. Burung ini teman-teman dijuluki sebagai burung teror. Mungkin ada yang bisa tahu kenapa dia disebut burung teror? Suaranya Seperti apa? berbis. Ya, apa tuh? Berbis. Oke, ada lagi mungkin bisa jawab. Nah, kita lihat sayapnya. Kira-kira bisa terbang tadi ya? Tidak. Tidak, ini salah satu burung yang tidak bisa terbang. Tapi burung teror ini ukuran aslinya sebesar ini, mungkin ada yang bisa lebih besar lagi dari ini. Ya, dia dulu hidupnya di Amerika Selatan. Ada manda lagi? Ya, ini di sebelah sini. Nah, dua ini contoh burung yang tidak bisa terbang. Dari kali kita jelaskan sedikit. Jadi ada burung yang tidak bisa terbang, ada juga kelompok burung yang bisa terbang pada umumnya. Mereka dua contoh yang tidak bisa terbang di sebelah sini. Kasuari, teman-teman, ini gelambir ganda. Ada satu jenis lagi gelambir tunggal. Kasuari ini dikenal, dia ini termasuk burung pelari seperti burung tangkap. Yang bikin berbahaya, lebih di zoom lagi kita lihat ke cakarnya, sangat panjang dan tajam, jadi sangat berbahaya, teman-teman.
kalau burung kasuari nyerang kita. Bahkan ada kasus juga yang pernah meninggal karena diserang burung kasuari. Ini punya bagian unik seperti helm atau tanduk di kepalanya. Disebutnya itu keskew. Keskew. Kalau ingat tulisannya ada di situ. Apa Syafira bacanya? Keskew. Jadi keskewnya ini selain untuk pertahanan diri, bisa digunakan juga untuk mengontrol suhu tubuhnya. Jadi saat dia kepanasan di hutan, dia akan mencari air lalu mencari. Beda sama kasuari yang mengerami itu jantan. Jadi setelah mereka bereproduksi, nanti betinanya yang bertelur, kita mungkin 3 sampai 5. Nanti yang akan mengerami justru jantannya. Betina dia rajanya langit. Rajanya langit Ada juga yang terbangnya bisa sangat tinggi seperti burung-burung awam seperti ini. Gitu. Dan teman-teman kalau kita dari sana terus kita burung-burung yang berburu hewan lain, bahkan burung lain juga. Dengan ciri-cirinya paruh dan juga calangnya yang tajam seperti burung elang atau burung alap-alap atau falcon. Ini ada yang tahu kira ini? Iya, elang apa jenisnya? elang bondol. Elang bondol, betul. Ini adalah salah satu elang ikonnya kota Jakarta. Oh, pantas dia bondol. Burung pengicau. Burung kicau. Mereka sama seperti burung hutan di sana sebenarnya. Mungkin mereka lebih spesial. Dia cantik banget burungnya, suaranya juga merdu. Jadi banyak manusia yang pengen melihara dia. Yang menjadikan burung ini pernah dinyatakan punah di alam. Mungkin sekarang. Dan perilakunya unik. Seperti yang itu, teman-teman tahu? Yang kepalanya merah? Pelatuk. Patok ayam. Yes, pelatuk ayam teman-teman tahu? Kira-kira kalau dia masuk pohon, kira-kira dia pusing nggak? Enggak. Teman-teman tahu kenapa? Oke, beradaptasi. Nah, ternyata teman-teman dia kepalanya ini agak unik sebenarnya. Gitu. Jadi salah satunya dia punya lidah yang panjang. Nah, lidahnya itu akan mereka gunakan untuk meredam getaran saat mereka mati. Jadi ada seperti rongga yang melingkari otaknya. Nanti lubang itu akan diisi dengan lidahnya tadi yang panjang untuk meredam getaran air selanjutnya di sini. Ya, ada burung laut adalah untuk membantu mereka berkamuflase di atas seperti awan, kayak gitu. Jadi mereka nggak. Atau yang ini albatros yang punya sayap sangat lebar teman-teman, bisa sampai 3,5 meter kalau dilebarkan sayap. Seperti ini. Yes. Ini burung-burung pelari atau terestrial. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang terestrial. Yes. Ada terestrial, ada arboreal. Teman-teman tahu perbedaannya? Dengar tentang migrasi burung? Karena Ada yang tahu tujuannya apa? untuk mencari Contohnya, ada yang dari Eropa, ada musim dinginnya mereka akan terbang ke daerah Afrika yang tidak ada musim dinginnya untuk mencari makanan yang lebih baik nanti kilometer jauh. Ya, tapi mereka akan tetap mendarat untuk mencari Mungkin lagi ini lah. Makanya lagi syuting. Oke, boleh ke arah sini. Ih, Oke, dari sebelah sini. Ada apa di sini? saya Apa lagi? Salah satu fungsi utama saya buat apa? terbang. Terbang. Oke, burung-burung punya cara terbang yang masing-masing yang berbeda ya. Kita mulai dari yang paling kecil. Nah, ada yang tahu itu sayapnya siapa? Andre. Ya benar, bagus. Oke, itu burung kolibri atau burung hummingbird yang pemakan nektar, teman-teman. Mereka dikenal dengan pakan sayapnya yang sangat cepat. Bahkan bisa sampai 100 kali per 1 detik. Cepat banget. Dan juga salah satu burung yang bisa terbangnya mundur. Ini juga bisa terbang, bisa makan nektar sambil terbang biasanya mereka. Jadi jarang ada yang mundur. Ya, yang paling lebar di sini. Di sini. Yuk hitung 3, 2, 1. Ternyata ada satu keluarga burung di hutan yang bersarang di lubang seperti ini. Jadi saat mereka bersiap atau sudah reproduksi, mereka akan mencari lubang pohon seperti ini di hutan. Yang biasanya di sisinya ada dahan untuk salah satu burungnya. Kira-kira yang masuk ke dalam ini betina atau jantan? Jantan. Oke, betina. Terus, betinanya Betina. di dalam sekitar 5 sampai 6 bulan saat mereka dia mengerami telurnya. Gitu kan. Kira-kira kalau jantannya ngapain dulu? Mencari makanan dan keluarganya. Jadi, Bertanggung jawab ya dia. tapi teman-teman tidak hanya mencari makanan, ternyata jantannya di awal
tanah atau lumpur. Ada yang tahu fungsinya buat apa? Resesing. Betul, berhubungan dengan saraf. Betul komersial. Betul. Jadi lubangnya dipersempit, jadi supaya lebih aman, lebih hangat. Jadi hanya untuk mengoper makanan aja. Nanti kalau anak sudah besar, sudah dewasa, siap terbang. Wah. Gak dibuka dong. Dadah. Siapa yang buka kalau suaminya udah Tadi, meninggal? iya, tangannya akan dihancurin lagi. Mending. Siap untuk terbang. Jadi guys, kalau bapaknya meninggal, anaknya mati. Siap keluar bersama-sama bisa dimakan. Kalau normalnya. I know. Nah, aduh nah, burung yang suaranya serem itu. Biar nggak diserang predator lah. Apa namanya? Kamuflase. Iya, iya. Ini cerah karena kan biasanya kan di putih biasa di pasir. Ada yang biar hutan juga ada sebelah sini. Teman-teman, ada sarangnya juga. Ini ada yang tahu yang putih. Terus ada boleh dari apa nih? Ini cukup mahal karena dia harus bersih banget. Cukup mahal. Sebelah sini teman-teman, lihat ceker. Kaki-kaki yang burung. Ternyata kaki mereka itu beda-beda fungsinya. Kok ini lucu kayak daun? Kayak daun. Di sebelah sini. Burung apa? Contohnya? Burung pelatuk. Mereka tibanya pemegang atau pemanjat. Jadi di ujung-ujung dia punya selaput seperti bebek. Namanya burung mandar. Jadi dia bisa berenang, bisa berjalan biasa. Tidak, ini Mandar. campur-campur. Ya nggak sih? Nah, campur Wah, ini elang. Dia mungkin punya cakar yang cukup tajam. Jadi mereka bisa membawa bangsa yang juga biasa ke udara. Efek. Baik, kalau mau bilang, let's go. Wow. Kak, ini mah ada burung di atas. Ya. Udah, nggak ada kan? Ya, sekarang kita ke pintu rahasia yang kedua. Buka tirainya. Ada tirai 3. Zong. Kita melihat burung-burung berdasarkan habitat. Wow. Ada yang di pesawahan, di hutan, di laut, dan juga di sekitar rumah. Wah, ini orang-orang sawah. Iya, burungnya di mana ya itu? Oh, itu kici. Wow, wow, wow. Wow, wow. Burung kota. Ini bisa diputar ya? Karaoke. Bisa diputar. Ayo, siap ini gambar apa? Ayo, tebak-tebak gambar apa? 1, 2, 3. Sama bukan dari. Coba tebak, ini warna apa yang bakalan keluar? Nggak tahu. Ye, penyebaran biji. Lagi. Apa ini? Ini boleh dipencet. Ini apa? Boleh nggak dipencet? Iya, paham cara mainnya? Paham. Kak, ini boleh dipencet nggak? Pencet ya. Betul. Fungsinya. Jadi fungsi burung apa yang pertama? Apa ya ini? Cuman sama 1 menit. Belum dicolok ke sini. Kayaknya cuma untuk gambar dah sih. Yang kedua, warna biru boleh? Burung apa? Kalian kok satu kan?
nggak? Apa? Aman nggak? Aman. Oh nggak aman nggak? Kalau nggak aman kan udah nggak guys. Oke, buka pintunya. Teman-teman, sebelum kita jalan-jalan ya kan kita menghibur beberapa hal dulu. Jadi ada burung-burung yang di kandang, ada juga yang dilepas liarkan di sekitar pohonnya. Jadi mungkin teman-teman bisa jaga jarak dengan mereka, terutama yang di kandang. Karena di kandang biasanya lebih agresif. Oke, boleh. Yeay. Boleh ganti aja teman-teman. Wah, dua. Tapi ingat teleponin lagi, boleh dijawab saja. Di sini ya? Let's start dari yang bernama asli ini juga Australia. Nah, ada juga yang jambulnya warna oranye dan juga sedikit warna oranye di tubuh lainnya. Asalnya dari Maluku. Dan teman-teman kalau melihat burung kakak Bisa ngomong nggak dia, Pak? nggak bisa. Nggak bisa. Kebanyakan mereka memang cerdas, tapi harus iya dia punya jambul yang besar dan juga dua warna. Ada yang hijau, ada yang merah. Kira-kira yang hijau ini jantan atau betina yang ini apa? Jantan. Lain ada. Mana? Aja, jadi kalau dia masih muda masih agak cerah warnanya. Apa itu namanya? Dari hakim. Ini lebih dari satu. Bukan. Jangan deket kita. Itu terulak topeng. Peregam. Biasanya nanti burung-burung ini burung hasil pupuk selaput yang tapi dia ada bagian kepala dari pas ya, dia juga ternyata punya bagian tulang di sirip. Ini namanya musang martin, walaupun sebenarnya mereka bukan keluarga musang seperti bintang dan yang lainnya. Itu yang guling. Ini caper, yang di atas nih males. Dia bisa lompat tinggi banget tanyanya. Dia berburu dan dia punya kelenjar bau juga kayak siku. Ya, nanti kalau keluar ada bau-bau berarti deh. Karena namanya ini namanya jelar. Dia sampai terbesar di Indonesia. Kulit ini hitam-hitam banget loh. Wah, ini udah dimasukin ke SG mulutnya, Cok. Bajunya diganti, Bang. Belum merah, belum merah dia di bagian kaki deh. Dia dari keluaran Madura, hanya Madura. Jadi warnanya abu-abu. Kucing ya? Ini nggak hidup kan? Boleh mau foto. Boleh minta izin Kak? Boleh. Oke, Kak.